Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Global Wave, suara santri untuk dunia. Hari ini kita kedatangan tamu yang spesial, yang berbeda dari podcast kita sebelumnya. Jika kemarin kita mengundang teman-teman kita sama santri, hari ini kita kedatangan tamu dari unsur pimpinan kita, yaitu Ustadz Jimmy Lukita MAG. Selamat datang Ustadz di podcast Global Wave. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah kabar baik. Abian gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ustadz. Alhamdulillah. Jadi kita mau ngomongin apa nih Abian? Jadi hari ini kita mau diskusi tentang masalah birrul walidain Ustadz. Ini juga makasih Ustadz udah mau nyempatin waktunya untuk datang di podcast kita kali ini. Iya. Nah, kita beberapa pekan yang lalu kan baru melaksanakan program birrul walidain ya Ustadz. Bagi santri kan bukan liburan, programnya birrul walidain. Iya. Itu makna program birrul walidain itu apa? Atau makna birrul walidain itu sendiri apa Ustadz? Baik. Birrul Walidain ini sebenarnya adalah salah satu program unggulan kita di Insan Cendekia Boarding School. Nah, Birrul Walidain ini sendiri itu bisa dibilang adalah program wajib yang santri-santri kita perlu penuhi. Jika seandainya kita ambil maknanya dari awal, maka bir itu artinya adalah berbakti, ya, berbakti, berbuat baik, dan tidak hanya sebatas itu, tapi juga berkelanjutan. Kemudian walidain sendiri artinya adalah kedua orang tua, artinya adalah berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Nah, maksud dari birrul walidain yang kita laksanakan setidaknya 1 kali selama 3 bulan itu adalah bagaimana kita sebagai santri dapat mengaplikasikan apa yang kita dapat di asrama, apa yang kita dapat di sekolah kepada orang tua kita ketika kita pulang ke kampung halaman masing-masing, seperti itu. Berbaktinya itu sendiri bagaimana Ustadz? Bentuk berbakti itu banyak sekali. Mulai dari kita seperti program-program di asrama yang kita jalankan di rumah. Seperti misalnya kita bangun pukul 4, kemudian kita lanjutkan dengan tahajud, kemudian kita lanjutkan dengan sholat subuh berjamaah. Nah, dimulai dari hal-hal kecil seperti itu. Kita mengajak orang tua untuk bertahajud, mengajak orang tua ke masjid untuk melaksanakan ibadah subuh. Setelah itu kita halakoh Al-Quran, baru kita persiapan lagi untuk kehidupan kita dalam 1 hari ke depan itu, baik nanti beres-beres rumah, bereskan tempat tidur kita, membantu mencuci piring, membersihkan rumah, dan lain-lain sebagainya. Nah, hal-hal demikian yang kita maksud dengan birrul walidain itu salah satunya. Jadi birrul walidain itu sendiri tidak terbatas hanya orang kan banyak mengartikannya seperti menolong orang tua, tapi juga melaksanakan kegiatan-kegiatan pondok gitu ya. Iya, betul sekali. Kebaikan. Betul. Karena memang orang tua kita berharap kita masuk ke pondok itu kita menjadi anak baik, ya kan? Kita pulang ke rumah kemudian mengajak mereka sholat berjamaah, itu adalah hal kebaikan yang kemudian menjadi salah satu aspek dari birrul walidain tadi. Jadi kenapa gitu ICBS itu memilih untuk tidak mengangkat kata liburan, tapi mengganti dengan birrul walidain. Nah, di sini ada hal unik nih gitu. Merubah diksi libur tadi menjadi birrul walidain. Sebenarnya sesuatu yang identik dengan kata libur itu adalah artinya kita berhenti dalam berkegiatan, ya, istirahat dalam melakukan aktivitas-aktivitas. Berarti stop kegiatan-kegiatan di pondok Gitu dia, ya. stop kegiatan-kegiatan di pondok. Nah, sedangkan ketika kita berpindah kepada kata birrul walidain tadi, maka harapannya adalah apa yang kita pelajari di sekolah dan di asrama itu dapat kita wujudkan juga di asrama. Artinya tidak ada hari libur buat kita. Setiap hari itu kegiatan kita adalah belajar, setiap hari kegiatan kita adalah berbakti, baik itu kepada ustadz-ustadz kita maupun kepada orang tua kita ketika kita ada jadwal birrul walidain di rumah, seperti itu. Berarti tidak hanya stop di asrama saja gitu. Iya, benar-benar. Jadi ICBS ingin biar santri itu tidak liburan ya betul-betul libur. Iya, betul sekali. Jadi penting sekali kita merubah pola pikir tadi dari libur kepada birrul walidain. Artinya apa? Dari libur ke ibadah. Birrul walidain itu kan adalah ibadah. Kenapa sangat penting gitu pendidikan birrul walidain ini sendiri ya? Birrul walidain itu Abian, Ananda, tidak hanya sebatas perintah sekolah, tapi juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Seperti itu. Allah tidak hanya mewajibkan hambanya untuk menyembahnya, tapi Allah juga mewajibkan hambanya untuk berbirrul walidain.
untuk berbakti kepada orang tuanya, dan itu berkesinambungan seperti itu. Nah, sama Ustadz membina santri nih Ustadz, ada nggak Ustadz melihat ada perubahan dari santri-santri tersebut dengan program Birrul Walidain ini? Pastinya. Kenapa? Santri dari kelas 7 mereka masuk ke asrama itu kita sudah tanamkan kepada mereka bagaimana pendidikan karakter, pendidikan etika, pendidikan ibadah, pendidikan moral dan sebagainya itu. Ya, seperti yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa kegiatan kita di asrama dimulai dari 4 subuh, jam 4 subuh, hingga nanti berakhir jam 10 malam. Itu isinya adalah belajar ibadah, belajar beribadah. Seperti itu saja. Termasuk olahraga pun kita jadikan aspek dalam bentuk ibadah kita, bentuk ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Olahraga, taala. Betul. sejauh mana gitu program ini berdampak bagi santri-santri ICBS? Sebenarnya gini, Abyan. Mungkin tidak semua santri kita itu dimasukkan ke pesantren ini, ke ICBS oleh orang tuanya dengan alasan pengen anaknya jadi hafiz Quran, tidak. Pengen anaknya juara OSN nasional, tidak, ya. Tapi sebagian adalah hanya alasan-alasan remeh, yaitu apa? Menjauhi anak-anaknya dari pergaulan-pergaulan bebas yang ada di luar sana, ya kan? Kemudian dengan adanya pendidikan karakter di asrama, pendidikan moral di asrama, anak pulang, kemudian mereka berbakti kepada orang tuanya. Ada kemarin itu salah satu dari santri kita, dia luar biasa akhlaknya. Ketika Akhlaknya. belum masuk ke sini, ini cerita dari orang tuanya. Oh, berarti ini luar Heeh, biasa ini dalam artian buruk itu ya? heeh, konotasinya negatif, ya, konotasinya negatif. Setelah anaknya beberapa lama di ICBS, ya, beberapa lama di ICBS itu, orang tua bikin status yang Ustadz itu capture sendiri. Orang tua bikin status, ya Allah, saya dikirimkan pesan oleh Ustadz anak saya gitu, bahwa anak saya kemarin ikut eh, praktek azan, dia dapat sertifikat gitu, dan orang tua bangga sekali, ya. Wujud dari sertifikat yang diberikan itu apa? Anaknya praktek azan di rumahnya, ya. Di masjid-masjid anaknya sekali sehari azan. Jadi itu adalah salah satu bentuk dampak dari Birrul Walidain ini. Kemarin kan sebelum BW kan Abian juga itu kan ikut program pelatihan azan Iya, gitu ya kan. Kemudian dibawa ke rumah, dipakai dipraktekkan di di, rumah ya. iya betul, di masjid dan di musola. Itu menjadi suatu kebanggaan sendiri, dan itu adalah salah satu dampak dari program ini. Ada gitu, saya menyampaikan pesan-pesan untuk santri-santri yang lain, biar mereka tetap bisa gitu menanamkan nilai-nilai birrul walidain di dalam diri mereka, sampai nanti ketika sudah tidak di CBS lagi. Santri-santri Ustadz sekalian, pulanglah ke rumah bukan sebagai anak yang ingin kebebasan, melainkan kita pulang ke rumah sebagai wasilah untuk berbakti dan mengabdi kepada orang tua kita, ya. Ingatlah bahwa masa libur yang diberikan kepada antum semua itu adalah kesempatan emas untuk meraih ridho Allah melalui ridho orang tua. Dengan kita selalu taat, ikuti perintah orang tua kita untuk berbuat baik, baik dari segi ibadah, moral, etika, dan kegiatan-kegiatan ekstra kita di rumah nantinya. Itu. Jaga adab dan akhlak kita, ringankan beban orang tua kita, jaga ibadah kita, jaga nama baik pesantren, kemudian perbanyak doa untuk orang tua kita. Seperti itu. Nah, teman-teman, itu tadi obrolan kita dengan Ustadz Jimmy mengenai masalah birrul walidain. Semoga dengan pesan-pesan Ustadz Jimmy tadi, kita dapat paham tentang apa itu makna birrul walidain sesungguhnya. Program unggulan yang ada di CBS. Terima kasih Ustadz Jimmy yang telah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukan Ustadz Jimmy sebagai kepala asrama. Mungkin Sama-sama. itu ya dari kita kali ini. Nantikan terus episode kami selanjutnya. Saya Aura Ben Garis sebagai host undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.